Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai anggaran piutang dan kas. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai anggaran piutang. Nah, piutang merupakan salah satu bentuk investasi yang tidak jauh berbeda dengan investasi lain, seperti investasi yang berwujud kas ataupun bank, persediaan barang bahan baku, barang setengah jadi maupun barang yang sudah jadi. Sebagai salah satu bentuk kekayaan perusahaan, piutang termasuk salah satu unsur aktiva lancar. Hal ini karena piutang dianggap memiliki waktu perputaran yang cepat, yang kurang dari 1 tahun. Piutang juga merupakan investasi yang akan memberikan manfaat tertentu bagi perusahaan. Sekaligus juga dapat menimbulkan berbagai macam beban biaya, sehingga manajemen sangat perlu mempertimbangkan dalam apakah nilai manfaat yang diperoleh telah melebihi beban biaya yang ditimbulkan. Kemudian manfaat penjualan kredit. Yang pertama, merupakan upaya untuk meningkatkan omset penjualan. Yang kedua, dengan meningkatnya volume penjualan, maka keuntungan yang diharapkan akan dapat meningkat secara drastis. Kemudian yang ketiga, dengan adanya hubungan piutang, maka hubungan antara perusahaan dengan para pembeli akan terjalin dengan erat, sehingga kredit akan menjamin kontinuitas sebuah hubungan. Yang keempat adalah keuntungan dari selisih bunga modal. Pada jenis usaha tertentu seperti produsen rumah murah dan perdagangan kendaraan bermotor, terjadi hubungan kredit berjangka lama. Nah, pada kondisi ini, kredit menciptakan keuntungan tambahan bagi penjual. Keuntungan tersebut diperoleh bukan saja dari banyak omset penjualan, melainkan juga selisih bunga modal yang telah diperhitungkan terhadap pembeli dengan modal yang telah dipinjamkan yang sebenarnya. Nah, adapun berbagai beban yang timbul sebagai akibat pemberian kredit. Yang pertama adalah beban biaya modal. Beban biaya modal sendiri salah satunya yaitu dari piutang. Sebagai salah satu bentuk investasi, akan menyerap sebagian dari modal sebuah perusahaan yang tersedia. Apabila perusahaan menggunakan modal sendiri sebagai keseluruhannya, maka dengan adanya piutang modal akan tersedia untuk berbagai investasi bentuk lain seperti persediaan, aktiva tetap, dan sebagainya, itu akan berkurang. Yang nomor 2 adalah biaya administrasi piutang. Piutang juga menimbulkan biaya lain, yaitu biaya administrasi piutang. Biaya ini yang terdiri dari biaya organisasi atau biaya kerja yang diserai tugas dalam mengelola piutang seperti gaji, jaminan sosial, dan yang lainnya. Kemudian biaya penagih piutang mencakup biaya telepon, biaya surat menyurat, telegram, ataupun biaya perjalanan selama penagihan piutang. Yang ketiga adalah piutang yang tak tertagih, di mana piutang tidak memungkinkan seluruhan dapat ditagih. Nah, sehingga umumnya perusahaan membentuk cadangan piutang dalam ragu-ragu untuk mengantisipasi munculnya piutang yang tak tertagih atau bad debt. Kemudian pembentukan cadangan inilah yang nantinya merupakan salah satu bentuk biaya piutang. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Bobi. Baik, selanjutnya saya mau bahas tentang kebijaksanaan piutang atau penjualan kredit. Selain dapat memberikan tambahan keuntungan, piutang juga dapat mengakibatkan sebuah kerugian. Sehingga perusahaan perlu membuat suatu kebijaksanaan yang jelas mengatur masalah tersebut, seperti berbagai langkah yang perlu dipersiapkan, antara lain meliputi 1. Dibentuknya unit kerja yang khusus ditugaskan mengurusi sebuah piutang. Tugas pokok dari unit kerja ini meliputi yang pertama mencari langganan potensial dan dapat diberikan kredit. Yang kedua menyeleksi para calon debitur. Yang ketiga membutuhkan transaksi kredit yang terjadi. Yang keempat melakukan penagihan piutang. Yang kelima membuka mutasi kredit atau sebuah piutang. Yang keenam menyusun dan memperkirakan arus kas masuk dari piutang. Yang ketujuh membuat laporan tentang pengelolaan piutang bagi para pengambil kebijakan tentang sebuah piutang. Yang kedua penentuan kebijakan piutang yang jelas.
Untuk dapat digunakan sebagai pedoman bagi unit kerja yang mengurusi piutang, perlu penentuan jangka waktu sebuah kredit. Yang kedua, pedoman melakukan seleksi calon debitur ketika penentuan jumlah anggaran yang digunakan untuk mengatasi sebuah piutang. Ketiga, penentuan kriteria untuk mengukur efisiensi pengelolaan sebuah piutang. Berbagai kriteria untuk mengukur efisiensi sebuah piutang yang berguna sebagai indikator efisiensi pengelolaan piutang ialah pertama, tingkat perputaran piutang. Yang kedua, presentasi piutang tak tertagih yang sebenarnya. Yang ketiga, usia piutang rata-rata. Yang terakhir, biaya pengelolaan setiap jumlah tertentu dari piutang. Baik, untuk selanjutnya yaitu pengaruh penjualan kredit terhadap arus kas. Nah, kita tahu bahwasanya pada penjualan tunai akan berakibat pada arus kas yang masuk dan transaksi akan sama, namun berbeda halnya dengan penjualan secara kredit. Di sini penjualan secara kredit dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu jangka waktu kredit. Semakin panjang jangka waktu kredit yang kita berikan, maka akan semakin panjang juga jarak antara arus kas yang masuk dengan transaksi. Nah, yang kedua yaitu keaktifan para petugas penagih piutang. Di sini jika para petugas penagih piutang tepat pada waktunya, maka kemungkinan akan keterlambatan pembayaran para kreditur kita akan semakin kecil. Selanjutnya yaitu anggaran kas. Anggaran kas menunjukkan rencana aliran kas masuk atau cash inflows dan kas keluar atau cash outflows, dan posisi akhir pada setiap periode. Penyusunan anggaran kas ini merupakan cara yang efektif untuk merencanakan dan mengendalikan arus kas atau cash flows, taksiran kebutuhan kas, dan penggunaan kelebihan kas secara efektif. Nah, tujuan utama dilakukannya penyusunan anggaran ini yaitu untuk merencanakan posisi likuiditas perusahaan sebagai dasar penentu pinjaman atau investasi. Nah, di mana ketika perusahaan akan mengalami defisit, maka kita harus merencanakan penganggaran tersebut sebaik mungkin, dan ketika anggaran kas pada perusahaan memiliki kelebihan, maka kita dapat melakukan investasi atas kelebihan tersebut. Dari anggaran kas tersebut kita memiliki formula yaitu seperti saldo kas awal ditambah dengan penerimaan kas, maka akan kita peroleh kas yang tersedia. Kemudian kas yang tersedia tersebut kita kurangi dengan pengeluaran kas, maka akan kita peroleh saldo kas akhir. Nah, yang ketiga yaitu mutu atau bonafiditas para kreditur. Dalam hal ini kita harus cermat dalam memilih debitur. Semakin bonafid debitur yang kita pilih untuk melakukan kredit kepada kita, maka akan semakin kecil kemungkinan mereka menunda suatu pembayaran. Selanjutnya yang keempat yaitu situasi usaha pada umumnya. Hal ini berarti keadaan situasi usaha cenderung normal dan likuiditas perusahaan secara umum baik. Jika seperti itu, maka kemungkinan akan penundaan atau tidak tertagihnya utang akan semakin minim. Dengan banyaknya pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perusahaan perlu membuat perkiraan tentang pola pembayaran piutang. Pola tersebut yaitu dinamakan sebagai schedule pengumpulan piutang. Anggaran piutang sendiri juga memiliki 3 manfaat. Yang pertama, kita dapat memperkirakan posisi piutang pada berbagai waktu. Yang kedua, kita dapat mengetahui jumlah piutang yang sudah jatuh tempo. Dan yang ketiga yaitu kita dapat memperkirakan arus kas masuk yang berasal dari penjualan secara kredit. Ini adalah tujuan penyusunan anggaran kas dan pendekatan anggaran kas. Yang pertama, untuk tujuan yang pertama adalah menentukan posisi kas pada suatu periode tertentu, yaitu dengan membandingkan aliran kas masuk dengan aliran kas keluar, sehingga saldo kas pada akhir periode sama dengan awal periode, ditambah dengan penerimaan kas suatu periode dikurangi pengeluaran kas pada periode yang sama. Untuk tujuan yang kedua adalah memperkirakan kemungkinan defisit atau surplus. Defisit terjadi bila mana pemasukan ditambah saldo awal ternyata lebih kecil dari kebutuhan pengeluaran yang harus dibayar. Sebaliknya, surplus akan terjadi bila mana pemasukan melebihi pengeluaran, sehingga jumlah saldo kas akhir pada periode mengalami peningkatan. Untuk tujuan yang ketiga adalah mempersiapkan keputusan pembelanjaan jangka pendek ataupun jangka panjang. Dengan adanya terjadinya defisit kas, perusahaan perlu mencari dana tambahan yang memungkinkan dan yang paling menguntungkan. Sebaliknya,
Dengan adanya surplus yang diketahui lama sebelumnya, dapat dipersiapkan alternatif penggunaan yang paling menguntungkan. Untuk tujuan yang keempat adalah sebagai dasar kebijakan pemberian kredit. Besar kecilnya kas yang tersedia mencerminkan kemampuan perusahaan untuk membelanjai modal kerjanya. Kemampuan pembelanjaan modal kerja ini pada gilirannya juga merupakan dasar bagi perusahaan untuk menggunakan kebijakan kredit sebagai upaya meningkatkan volume penjualan. Untuk tujuan yang kelima adalah sebagai dasar otorisasi dana anggaran yang disediakan. Suatu jenis biaya yang sudah dianggarkan perlu diatur penggunaannya lewat mekanisme otorisasi pengeluaran kas. Dengan demikian, plafon anggaran tidak akan terlampaui dan sekaligus disesuaikan dengan keadaan likuiditas perusahaan. Untuk tujuan yang keenam adalah dasar penilaian terhadap realisasi pengeluaran anggaran. Anggaran kas yang sudah ada berfungsi sebagai dasar penilaian terhadap realisasi pengeluaran kas yang sebenarnya. Dengan demikian, varians dalam arus kas masuk maupun kas keluar dapat diketahui apa yang menjadi penyebabnya. Selanjutnya adalah pendekatan yang dapat dilakukan untuk menyusun anggaran kas. Terdapat dua macam, yaitu dengan jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek sendiri merupakan alat operasional pengendalian kas dalam kehidupan sehari-hari. Jangka waktunya disesuaikan dengan anggaran tahunan. Anggaran kas jangka pendek sesuai dengan rencana laba taktis jangka pendek dan memerlukan rencana atau estimasi aliran kas masuk dan keluar yang rinci, yang secara langsung berkaitan dengan rencana laba tahunan. Anggaran kas jangka pendek pada umumnya disusun dengan cara menelusuri jejak berbagai kegiatan perusahaan yang dilakukan, yang mengakibatkan terjadinya arus fisik masuk dan arus fisik keluar. Arus balik dari jejak arus fisik yang masuk akan mengakibatkan terjadinya arus kas keluar. Demikian pula sebaliknya, arus balik dari jejak berbagai arus fisik keluar akan mengakibatkan terjadinya arus kas masuk. Untuk pendekatan yang kedua dapat dilakukan dengan pendekatan jangka panjang, yang mana disusun dengan cara menelusuri jejak arus fisik masuk dan arus fisik keluar. Maka anggaran kas jangka panjang disusun dengan cara membandingkan neraca yang disusun antara dua periode anggaran dalam 2 tahun berarti, dan perhitungan laba rugi perusahaan yang terjadi selama periode antara kedua neraca tersebut. Yang selanjutnya yaitu pengendalian posisi kas. Dalam aspek pengendalian, kas berfungsi untuk menentukan posisi kas pada berbagai dimensi waktu. Bagian keuanganlah yang bertanggung jawab atas pengendalian posisi kas tersebut. Untuk menemukan posisi kas dilakukan dengan cara membandingkan antara aliran kas masuk dengan kas keluar. Dengan perbandingan ini ditambah saldo kas awal tahun, dapat diketahui besarnya saldo kas akhir tahun. Umumnya realisasi penerimaan dan pengeluaran kas berbeda dengan rencana yang telah ditetapkan dalam rencana laba. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh yang pertama, perubahan variabel-variabel yang mempengaruhi kas, misalnya perubahan tingkat pajak. Yang kedua, kejadian-kejadian mendadak yang tidak diharapkan yang mempengaruhi operasi perusahaan. Dan yang ketiga, kurangnya pengendalian kas. Sistem pengendalian kas yang efektif sangatlah mengingat akibat-akibat potensial yang mungkin terjadi jika perusahaan menghadapi situasi yang bisa menyebabkan kesulitan. Maka manajemen dapat menghindari atau mengurangi situasi terburuk dengan cara yang pertama, meningkatkan usaha pengumpulan piutang. Yang kedua, mengurangi biaya-biaya kas. Yang ketiga, menunda pengeluaran modal. Yang keempat, menunda pembayaran utang. Yang kelima, mengurangi persediaan. Yang keenam, mengubah waktu operasi yang mempengaruhi kas. Dengan asumsi bahwa perencanaan telah dilaksanakan dengan efektif, maka selanjutnya pengendalian kas sebaiknya dilakukan dengan dua prosedur sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi secara terus-menerus. Evaluasi yang dilakukan secara terus-menerus dan memperhitungkan kemungkinan posisi kas di masa yang akan datang. Hal ini meliputi evaluasi periodik dan laporan rutin.
Biasanya bulanan dan estimasi posisi kas yang akan datang atau periodik sisa. Yang kedua, pengendalian kas dengan catatan data harian atau mingguan. Pada dasarnya, tujuan pencatatan harian atau mingguan adalah untuk meminimalkan biaya, bunga, serta mempertahankan jumlah kas yang cukup. Biasanya, cara ini digunakan oleh perusahaan yang memiliki permintaan kas yang berfluktuasi atau tidak teratur, atau perusahaan yang memiliki banyak cabang dengan aliran kas yang besar. Dengan laporan harian, perusahaan yang memiliki banyak cabang dapat memindah saldo kas dari cabang satu ke cabang yang lain. Sekian presentasi dari kelompok 4, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.